Terus di Basul Masail, ini penting para hadirin, jangan berdusta di antara kita, gitu. Jangan menuduh-nuduh terus, kasihan orang Wahabi, nggak Wahabi dituduh Wahabi, ya. Muhammadiyah dituduh gak pangutailan. Ini tolong, ini buku pengantar Rois Am PBNU Dr. Gyaji MA Sahal Mahfud Akamul Fuqaha, solusi problematika aktual hukum Islam, keputusan Muktamar Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama tahun 1926 sampai 1999 Masehi. Ini ada ringkasannya, saya baca ringkasan saja ini karena lengkap. Ini bukunya sama, ya. Nahdlatul Ulama, pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan di sini ditayangkan yaitu Al-Fakir Abdullah Ahmad Sahal Mahfud dari Kajen. Saya bacakan halaman 63. Ini adalah keputusan Basul Masail Nahdlatul Ulama Pusat Jakarta untuk diberitahukan kepada umatnya kaum muslimin bahwa acara seperti itu Basul Masail mengatakan hadisnya maudhu. Saya bacakan yaitu di soal dalam kitab Mata'ud Dawa'ik diterangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, roh orang mukmin pada tiap-tiap malam Jumat, hari raya, hari Asyura atau malam Nusuk Saban itu datang dan berdiri di muka pintu rumah keluarganya dengan berkata, wahai anakku, belas kasihanilah aku akan memberi rahmat kepadamu. Aku tinggal di dalam kuburan yang sempit dalam keadaan susah yang lama sekali. Para sahabat bertanya, apakah artinya minta belas kasihan ya Rasulullah? Menjawab, berdoa dan bersedekah itu merupakan hadiah kepada orang yang telah meninggal dunia. Terus dari asar Sayyidina Umar berkata, bersedekah sesudah mengubur mayit itu pahalanya berlaku sampai 3 hari, dan bersedekah dalam 3 hari itu pahalanya berlaku sampai 7 hari, dan bersedekah 7 hari itu sampai berlaku sampai 40 hari, dan bersedekah pada 40 hari itu sampai 100 hari, dan 100 hari setahun, dan bisa dari setahun sampai 1000 hari. Soal, bolehkah hadis dan asar tersebut digunakan untuk dalil yang memperbolehkan bersedekah untuk orang yang telah meninggal dunia pada hari-hari tertentu? Bolehkah hadis dan asar sahabat tersebut digunakan untuk dalil yang menyunahkan hukum sunnah bersedekah untuk arwah orang yang sudah mati? Apakah hadis dan asar tersebut sahih atau dhaif atau maudhu? Ini pertanyaan. Monggo disimak. Niki Basul Masail Nahdlatul Ulama. Kita hormati para teman-teman, kita berhormati keputusan Nahdlatul Ulama supaya kita jangan menuduh dengan teman-teman kita se-Islam se-akidah dituduh dengan keperkataan yang tidak enak seperti Wahabi, Muhammadiyah yang sesat. Kasihan. Siapa yang berdusta ini? Siapa yang bersalah ini? Saya jawab, hadis dan asar tersebut tidak boleh dipergunakan sebagai dalil karena terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kedustaannya atau maudhu. Gimana ini? Mau apa ini? Mau apa kita kalau sudah begini? Dan tidak terdapat dalam kitab-kitab yang sahih. Bahkan tidak ada kitab yang dinamakan kitab Mata'ud Dawa'ik. Hanya saja salah satu ulama dari Kudus menemukan hadis dan asar tersebut. Tertulis dengan tangan pada hamisi sesuatu kitab, dan akhirnya ditulis yaitu kitab Mata'ud Dawa'ik. Oleh karenanya maka penanya menganggap bahwa tulisan itu tulisan dari kitab Mata'ud Dawa'ik, padahal ia sendiri tidak mengetahui siapa penulisnya dan kitab apa itu Mata'ud Dawa'ik. Udah jelas, gitu. Jangan sampai berdusta di antara kita, jangan saya menuduh karena saya menjadi korban setelah saya mengamalkan Nahdlatul Ulama seperti ini. Saya jadi korban, bahkan ngimami tidak boleh, khotbah tidak boleh di desa saya. Karena apa? Kita mengamalkan apa yang menjadi keputusan Nahdlatul Ulama. Hari cinta ulama, cinta kiai, monggo kita taati keputusannya ini. Ini adalah kita sendiri, kita adalah keputusan Basul Masail sendiri yang diputuskan dengan susah payah memutusi perkara ini. Tetapi kenyataan umat Islam yang di bawah malah melegalkan acara seperti itu. Siapa yang salah itu? Ini pikir dulu, pikir dulu kalau bicara, pikir dulu, jangan menyalahkan orang, tapi salahkan kita sendiri karena kita tidak taat kalau kiai kita, ulama kita tidak ditaati padahal keputusannya sendiri.